Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Khairatul Umami. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini atau PKPAUD. Di sini saya akan mereview tentang pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus. Apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Menggali sumber historis tentang pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, seperti berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, disebut juga Hari Kebangkitan Nasional. Kalau dari sumber politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dari dokumen kurikulum tahun 1957. Pada Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan pada tahun 1957. Pendidikan kewarganegaraan lahir karena tuntutan konstitusi dan sejumlah kebijakan pemerintah. Dari sumber sosiologi juga dilakukan pada tataran sosial kultur oleh para pemimpin di masyarakat, mengajak untuk lebih mencintai tanah air. Dan tentang dinamika pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan mengalami beberapa kali, yaitu tujuan, metode, materi, dan lainnya. Pada dasarnya, kenapa sih mengalami perubahan? Karena adanya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin maju. Pemerintah akan lebih mengoptimalkan materi pendidikan bagi negara agar lebih cinta tanah air dan paham tentang pendidikan kewarganegaraan dan sejarah negara Indonesia. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang bangsanya yang berbedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini kan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Jati diri atau identitas bangsa Indonesia, nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia
tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri-ciri masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenakan dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar untuk bangkit membangun sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan sejauh sebelum kemerdekaan dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengumandangkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa satu, bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk bahwa identitas yang sifatnya nasional itu adalah Indonesia. Dan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sangsaka Merah Putih, yang kedua bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang selanjutnya yaitu tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme. Rasa nasional dapat perhatian apa yang menjadi penyebab masalah ini. Penyebab masalah ini yaitu masyarakat lebih menyukai produk dari luar negeri daripada produk dalam negeri. Maka dari itu, generasi baru perlu meningkatkan kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang lebih menarik dari negara lain. Dan yang selanjutnya yaitu materi yang ketiga tentang integrasi nasional. Pengertian dan konsep integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, integrasi memiliki arti pembaharuan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Secara antropologi, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Konsep integrasi nasional ada dua, secara vertikal dan horizontal. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajuannya cukup tinggi, bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meskipun masyarakat memiliki jati diri, golongan, agama, etis, dan lain-lain yang berbeda. Menggali sumber historis dan sosiologis politik integrasi nasional di Indonesia.
Membangun integrasi di Indonesia ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima kesepakatan pembangunan ekonomi. Nah, suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila memenuhi beberapa kriteria-kriteria seperti yang dinyatakan oleh Suyoto Usman 1998. Yang pertama, masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun, jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka mudah untuk berseteru. Yang ketiga, masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-shooting affiliation sehingga menghasilkan cross-shooting loyalty. Jika masyarakat yang dapat beda latar belakangnya menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut. Yang keempat, yaitu masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat menimbulkan perseteruan. Kebijakan strategis yang sebaiknya dilakukan di Indonesia untuk dengan memperkuat nilai bersama, membangun fasilitas, menciptakan musuh bersama, memperkokoh lembaga politik. Yang selanjutnya, membuat organisasi untuk bersama, menciptakan ketergantungan ekonomi antara kelompok, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, dan menghapuskan identitas lokal, membuat antara tradisi dan membudayakan lokal, dan menguatkan identitas nasional. Saya kira yang bisa saya sampaikan. Dan untuk mereview materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.